Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para pemirsa TV 9 di mana berada yang saya hormati, para ibu yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam mengkaji firman Allah Al-Quran. Semoga kita diberi ilmu manfaat. Berbahagia ketemu ibu-ibu yang cantik-cantik, yang sehat. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat. Allah, alhamdulillah sehat semua, luar biasa. Dan dengan diberi sehat maka mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Para pemirsa dan jamaah Masjid Zikir yang saya hormati, ketepatan hari ini adalah tanggal 10 Muharram tahun 1446 Hijriah. Sehari dalam satu tahun Allah melipat gandakan sodakoh tak terhingga. Alhamdulillah semuanya, ada yang sodakoh, ada yang menerima sodakoh, dan paling ringan idkhalus surur sodakotun, memasukkan rasa senang kepada sesama itu sodakoh. Dadi simbol sodakoh duit mau sodakoh kue mesem mawon sodakoh. Alhamdulillah, masya Allah, begitu indahnya loh Islam itu nggih. Indah sekali, apapun menjadi baik asal tumbuh dari hati yang baik. Kita pelajari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7, nanti surat Al-Humazah 1 sampai 9. Kita dengarkan bacaannya. Monggo Ibu Hajah Khairul Nuswatin dengan Ibu Hajah Nuri Maria Ulfa, dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terjemahan ayat 1 sampai 7 surat Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Humajah ayat 1 sampai 9. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Baca Khair Nuswatin, Baca dari Maria Ulfa. Pemirsa dan para jamaah, Allah mengingatkan kita supaya memperhatikan anak yatim dan orang miskin. Dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ara'aita, tahukah kau, alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan, bidin, dengan agama. Kita mau dikasih tahu tapi ditanya dulu supaya memperhatikan. Ya. Sudah tahu siapa agama? Menang ya. Oleh Allah terus dijawab, alladzi fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika, maka itu adalah alladzi, orang yang yad'u, menghardik, al yatim, pada anak yatim. Anak yatim itu dari sisi materi kurang, dari sisi kasih sayang kurang, ya. Dari sisi jiwa mungkin juga labil karena tidak dalam keadaan enjoy setiap hari, nggak ada yang menyayangi ayahnya, nggak ada tempat berteduh ayahnya. Maka dengan kondisi labil itu jangan malah dihardik. Kira-kira kalau labil seperti itu dihardik, itu sakitnya semakin mendalam apa biasa-biasa saja? Mendalam. Sudahlah hidupnya enggak enak, ya Allah gitu kan, Masya Allah. Maka Allah yang tahu kondisi anak yatim itu, kondisi jiwanya Allah tahu, maka dikatakan kalau menghardik anak yatim itu orang yang tidak melaksanakan agama dengan baik, maka dikatakan sebagai pendusta. Allah berfirman, yang kedua, wala yahuddu, dan tidak mendorong, tidak memerintahkan, tidak menyuruh, tidak memotivasi, ala ta'amil miskin, atas memberi makan orang miskin. Dia sendiri enggak suka ngasih orang miskin dan tidak mengajak orang ngasih makan orang miskin. Dan bahkan nanti disebutkan di belakangnya wa yamnauna. Fawailul limusallin, celaka bagi orang yang sholat. Orang sholat kok celaka? Bukan karena sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lupa sholatnya. Berarti dia sudah tahu kebenaran, sudah tahu ajaran kebenaran, sudah tahu jalan menuju surga, sudah punya ilmu, malah ditinggalkan.
orang tahu sholat, ninggal sholat, itu ada apa banyak? Banyak. Kira-kira kenapa enggak sholat? Mungkin sibuk, mungkin males, mungkin enggak tahu kalau apa akibatnya enggak sholat, mungkin juga sudah makmur, enggak butuh pangeran. Karena semuanya sudah tersedia. Aku gak sholat lu soge. Sing sholat tambah melarat. Itu Masya Allah. Alladzina hum yura'un. Jadi penulis agama itu nomor 1 yang menghati anak yatim. Yang kedua enggak mendorong kasih makan orang miskin. Nomor 3 lupa sholat. Nomor 4 yura'un. Riya, pamer, melakukan sesuatu bukan karena Allah. Yang keempat, yamna'unal ma'un, mencegah pemberian, mencegah zakat. Dia ndak ngasih, kalau ada orang yang mau ngasih, ojo kenaan. Itu yamna'unal ma'un, mencegah pada yang mau memberi atau mencegah zakat atau mencegah memberi sesuatu yang bisa menguatkan orang yang menerimanya. Masya Allah. Ada 5 pendusta agama. Yang nomor 1 disebutkan justru berhubungan dengan anak yatim. Anak yatim itu mestinya disantuni, mestinya disayang, mestinya dibesarkan hatinya, mestinya ikut menjamin masa depannya, bukan malah dihardik. Kalau dihardik enggak boleh, gimana kalau dipukul? Niku namanya kias aulawi, kias apalagi, kias lebih tinggi. Dihadik nggak boleh, apalagi dipukul gitu. Jadi nggak berarti nggak boleh menghadik itu menurut kamu. Oh hadik tok sing gak oleh nek mukul gak apa-apa. Rada lumayan. Kalau menghadik nggak boleh, memukul lebih salah lagi, lebih jelek lagi. Kemudian orang-orang miskin itu berkekurangan. Orang miskin itu ada kalanya malas, ada kalanya memang miskin. Kalau malas, kuat enggak kerja, miskin itu salah. Nah, orang miskin sudah kerja tapi enggak cukup, itu miskin. Kalau fakir, lemah itu apes itu enggak bisa bekerja, mungkin sakit, cacat, stroke, ya, dan selebihnya dan sebagainya. Enggak bisa kerja, lalu enggak punya penghasilan, lalu enggak ada yang dimakan, itu fakir namanya. Kalau miskin sudah kerja, banting tulang, pagi berangkat, sore pulang, gajinya 700.000, anaknya 5. Sekolah semua. Minal mutorrokin. Torok terus. Nah itu yang perlu kita bantu supaya kita membantu mereka memberikan makanan mereka. Jaminannya apa? Misalnya sebulan dari pengajian itu ada orang miskin 5, lalu urunan tiap bulan itu kirim beras masing-masing 7 kilo. 10 kilo kebanyakan ya? 7 kilo atau 10 kilo. Itu sudah ada jaminan hidup sebulan itu. Nggih mboten? Sudah beras wis enak wis, iwak ya apa sambel-sambel gak apa-apa. Sudah ada jaminan hidup, itu sangat berarti bagi mereka. Padahal beras 10 kilo paling ya berapa nggih? 100.000 atau 70.000 nggih. Tapi sudah menjamin kehidupan dalam sebulan. Nah itu kalau tidak ada yang yahudu, nggak ada yang ngajak-ngajak, ya nggak kepikir. Ya mboten? Kecuali kalau orang memang oleh Allah diberi hidayah, sukanya mendatangkan orang yang miskin, siapa orang miskin daftar, tiap bulan dikasih apa, kecuali seperti itu. Maka bertepatan dengan 10 Muharram, ada apa di 10 Muharram? Nabi bersabda, barang siapa memberi makan 1 orang miskin, 1 anak yatim pada tanggal 10 Muharram, maka pahalanya sama dengan memberi makan seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyen pirsa apa ndak jumlah umatnya Nabi Muhammad itu? Mboten iso nggih. Perkiraannya begini, ada dalam hadis penjenengan kalau tibaan dibaca
sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab wa sulusu ya'tuna bidzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum wa sulusu ya'tuna bidzunubihim wa khotoya izam, dan seterusnya. Ghair annahum yashhaduna alla illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sepertiga masuk surga tanpa hisab, sepertiga masuk surga tapi neraka dulu lalu baru masuk surga. Seperti lagi neraka tapi lama, mau ditutup itu baru dicari ketemu dimasukkan surga, karena khotoya izam membawa dosa yang mboten besar tapi besar, masya Allah, belum tobat. Lalu sepertiga itu siapa? Dalam hadis disebutkan Nabi pernah bersabda, umatku ada 70.000 yang masing-masing bisa menyampaikan syafaatku kepada 70.000 orang. Nah, 70.000 itu yang disinyalir sepertiga masuk surga tanpa hisab. 70.000 kali 70.000 pun pinten juta. Juta napa milman? 49 niku napa 490 juta napa pun begini hitung dhewe nggih. Niku ping 3. Niku ping 3 umat Nabi Muhammad. Jadi kalau hari ini memberi makan, apa uang, apa beras, apa saja dikasihkan pada orang duafa, orang anak yatim, maka pahalanya sama dengan memberi makan seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sehari dalam setahun. Kalau orang punya hari kasih sayang, ya ini kasih sayang kita supaya saling memberi. Tapi apa memberi hanya satu kali makan? Ya kalau bisa jangan cuma sekali. Itu kan ibaratnya satu kali aja segitu banyaknya, apalagi banyak kali. Masya Allah. Kemudian di bulan Muharram itu, bulan Muharram termasuk 4 bulan-bulan haram. Inna indada syuhuri indallahi 12 syahran fi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jumlah bulan itu 12 bulan itu ditentukan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Yang 4 itu haram. Haram itu kalau menurut sesinten niku Pak Qurasihab niku haram itu terhormat. Terhormat apa maksudnya? Jika kita beribadah pada bulan-bulan itu maka dilipat gandakan pahalanya. Nah, apa saja amalan di sebelum Muharram? 10 itu kalau bahasa Arab Asyura, Ashrun 10, Asyura ke-10. Disunnahkan Rasulullah baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Setelah itu membaca doa Asyura. Doa dibahagiakan Allah pada hari Asyura. Doa disayang Allah pada hari Asyura dan dalam setahun ke depan. Yang kemarin awal tahun akhir tahun sudah doa akhir tahun dan doa awal tahun. Sudah puasa awal tahun dan akhir tahun. Sekarang puasa hari ke-9 dan ke-10. Tis'un niku 9. Kalau ke-9 tasu'a. Nggih. Kalau yang ke-10 Asyura. Ibu-ibu poso tah mboten sakniki? Poso. Sing mboten poso menengahe gak poso. Konangan. Puasa Asyura, Masya Allah. Dilanjutkan, Nabi pernah bersabda begini. In aradtumur rohah waqtal maut min al-'atashi wal khuruj jama'al iman wa najat minasyaiton fahtarimu hadhihi syuhur kullaha bi kasratis siyam wa nadim ala ma salaf minal asam wazkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Ngoten nggih puisi ini puitis. Barang siapa ingin ketika wafat dalam keadaan mudah, nikmat, senang, tentram, dari dahaga, dari haus, dari lapar, dan ketika wafat dalam keadaan iman, kemudian selamat dari godaan setan, maka muliakanlah bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram. Bagaimana cara memuliakannya? Nomor 1, perbanyaklah puasa.
Nomor 2, perbanyaklah tobat. Nomor 3, banyaklah zikir Allah. Maka kau masuk surga Tuhanmu dengan selamat sentosa. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Ikuti setelah jeda berikut. Rasulullah pada bulan-bulan haram termasuk bulan Muharram adalah nomor 1 tadi apa? Banyak puasa. Nomor 2, banyak tobat. An-nadmu, nyesel ala masalaf minal asam, terhadap beberapa dosa yang lalu kita. Yang ketiga adalah uzkuru kholiqal anam. Banyaklah zikir pada pencipta manusia, zikir Gusti Allah, maka masuk surga dengan selamat sentosa. Berapa hari puasanya? Sekuat penjenengan, sak wulan nggih bareng. Nggih. Senin Kamis tok nggih bareng. 10 awal ya boleh. Situk timbang boten nggih. Kok satu nggih rada gak pati kuat lesu nggih. Kalau ya itu banyak puasa. Kemudian anadem, nyesel, tobat. Kalau malam munajat pada Allah minta ampun. Kita banyak dosa. Menungso niku menus kakean dosa jarene. Makhotok wan nisyan, menungso niku akeh salahe, akeh laline. Maka di bulan haram ketika Allah melipat gandakan pahala amal, ketika Allah menghormati orang-orang yang beribadah, ketika itu banyaklah mohon ampun. Istighfar sebelum subuh, itu kalau 17 menit dapat 1000. Hatinya astagfirullahaladzim, ngapunten ya Allah, sambil nangis netes, ngapunten ya Allah, banyak salah ya Allah. Okay. Hanya di bulan Muharram saja, nanti selanjutnya akan terbawa. Kemudian banyak zikir, habis astagfirullahaladzim 1000, terus zikir la ilaha illallah 1000 pisan. Kekataan Bu, ya Allah kataan. 1000 niku 20 menit. Lah pengen niku dikasih hidup berapa? 24 jam sehari gratis, nggak pakai bayar, oksigen nggak bayar. Sebagian untuk Allah, untuk kita siap-siap supaya tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Kau akan masuk surga Tuhan dengan selamat sentosa. Orang disuruh sodakoh. Kenapa manusia enggan sodakoh? Maka coba kita lihat di surat Al-Humazah. Namun sebelumnya kalau ada yang tanya, monggo silahkan. Nggih, Bu Etik, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai, berkaitan hal tadi tentang anak yatim. Mohon maaf, ini di lingkungan kami ada yayasan yatim piatu. Terus ada salah satu murid saya tuh yatim bapaknya meninggal dan ibunya dalam keadaan depresi. Dari Madura, mohon maaf dari pulau lain. Terus saya mengusahakan untuk anak tersebut masuk ke yayasan. Tapi dari pihak yayasan mengatakan harus ada kakak dan surat kematian. Dalam hal ini saya sudah upayakan kepada kakaknya, ternyata surat kematiannya hilang. Dalam hal ini terus kok belum bisa memenuhi syarat. Dalam hal ini bagaimana nggih Bu Nyai? Aturan seperti itu yang pertama. Mohon maaf, ini yang kedua berkaitan dengan Idul Korban. Ada ini non-mus, ibunya muslim, bilang ke saya, Bu, saya pengen nanti ikut arisan korban, tapi untuk ibu saya yang muslim. Oh nggih, monggo. Nah, pertanyaan saya Bu Nyai, kan dari pihak kami itu nanti ada yang pas dapat arisan itu kami memberikannya 3 kg daging sebagai bagiannya. Nah, kemanakah daging ini kami sampaikan? Apakah kepada anak yang non-mus yang notabene mengirimkan untuk ibunya atau kepada yang lain? Matur nuwun Bu Nyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang anak yatim, dimasukkannya harus ada persyaratannya kakak dan kematian. Aturan itu dibuat manusia dan manusia punya hati nurani, bukan mesin. Iya. Kalau mesin, kalau sudah sistem gitu nggak bisa dirubah. Tapi kalau manusia punya hati nurani, ada bukti bahwa ayahnya mati, ya sudah namanya yatim. Mestinya, saya katakan tadi, manusia bukan mesin. Kalau mesin, saya punya jamaah, kalau haji harus umur 18 tahun. Umur 18 tahun kurang
10 hari. Karena mesin cret ya terhapus. Ya, karena mesin. Ya, itu mesin. Lah sekarang sistem, lah kalau ini manusia punya hati nurani, punya kebijakan. Allahu hakimun alim, Allah maha bijaksana. Allah itu kalau nggak bijaksana, orang-orang yang menyembah Allah dilebokno rokok semua, tobat gak tobat, karena bisa lain gitu ya. Tapi karena Allah hakim maha bijaksana, meskipun sudah akhir hayatnya tobat, tinggal seminggu tobat terus mati, ya dimasukkan surga. Karena Allah maha bijaksana. Lah seharusnya seperti itulah organisasi sosial. Ya kan? Kalau itu panti asuhan kan sosial, bukan organisasi resmi negara yang harus ada ini dan seterusnya. Memang aturan itu dibuat maksudnya baik, biar tidak ada orang ngaku-ngaku yatim minta dibiayai padahal punya bapak, tapi bapaknya nggak tahu di mana misalnya. Tetapi ada kalanya pengecualian, itu harus dihadapi dengan bijaksana. Jika enggak, kasihan kan anak yatim itu, jadi orang tuanya, bapaknya nggak ada, ibunya nggak bisa mencukupi, dia nggak bisa sekolah, sementara surat hilang. Namanya wong desa itu hilang gampang banget, ya kan? Ketelesut di mana nggak tahu, kalau itu surat penting gitu ya. Jadi harus ada kebijaksanaan. Kemudian yang kedua tadi tentang korban, oh iya, anaknya untuk orang tuanya. Meskipun dia birrul walidain tapi tidak muslim, maka tidak ada pahala baginya. Menurut manusia itu baik, menurut manusia, tapi untuk pahala enggak ada. Lalu yang dikasihkan anaknya apa orang tuanya? Lihat situasi kondisi. Yang butuh, yang minta anaknya apa orang tuanya? Orang tua aku, aku dengan aku gak uman misalnya. Ya dikasihkan untuk anaknya, untuk orang tuanya dia sudah niat untuk orang tua. Tapi misalnya anaknya itu ingin memberikan daging kurban, itu tidak seperti memberi zakat, harus pada mustahiquz zakah, harus pada yang berhak menerima 8 asnaf itu. Kalau kurban itu tidak harus 8 asnaf, orang yang kaya pun boleh menerima. Orang kaya kasih daging, senang nama betul? Senang. Jadi warga itu cacah jiwa apa cacah wowong gitu kan. Kalau cah wowong berarti sak wowong situ gitu. Kalau cacah jiwa piro 5 kantong, piro loro 2 kantong. Gak enak ya ngrung putuku tak tumpukno kabeh. Jadi begitu, lihat kondisi dan tidak seperti zakat. Andaikan orang tuanya sudah aku gak wis kekno anakku sing membiayai, itu tidak apa-apa. Oke, boleh jadi untuk anaknya itu boleh, karena itu tidak seperti zakat yang harus mustahik 8 dan itu harus muslim gitu kan. Kita lanjutkan, Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap orang yang yang mencela, yang mengumpat. Siapa orang suka mencela, suka mengumpat itu? Adalah alladzi jama'a mala wa addadah, alladzi orang yang jama'a mengumpulkan malan harta wa addadah dan menghitung-hitungnya. Dapat dihitung, dimasukkan, tabungan dihitung, masukkan. Ada sumbangan masjid, gak ono mlebu kotak kabeh, kayak sudah dibuka. Sudah selesai ngitungnya, dihitung-hitung, kok kurang bolak-balik tarian, ora usah. Ngoten. Gak melok ngaji aku sak ngelepo bolak-balik tarian. Hitungan ya gak ono hitungan tarian. Ya Allah. Yahsabu annama lahu akhladah. Kenapa dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitung seperti rigidnya, seperti itu kakunya. Karena mengira, yahsabu yang mengira annama lahu sungguhnya hartanya akhladah mengekalkan dia. Kekal bahagia di bumi nek bondo akeh. Itu dikiranya. Makanya dikumpul-kumpulkan, enggak boleh cara Jawa gak oleh kesempil. Ya, enggak boleh kurang sedikit pun. Apa jawab Allah? Kalla. Jangan begitu, enggak gitu. Layum badanna. Niscaya sungguh-sungguh ia dilemparkan fil khutomah, dalam khutomah. Allah tahu kalau kita enggak tahu khutomah. Ditanya, wa ma adraka mal khutomah. Tahukah kamu apa khutomah itu? Jawabnya paling buat ngertos ya Allah. Oleh Allah diterangkan narullahil muqaddah.
neraka Allah yang dinyalakan. Allati tadli'ul afidah, yang nyala-nyalain sampai masuk ke dalam hati relung yang paling dalam. Al-innaha alihim musodah, iya di dalam itu alihim atas mereka musodah, ditutup rapat, tambah adem dapat tambah panas. Panas. Fi amatim mumaddadah, mereka berada di dalam, ditaruh di tiang yang dipanjangkan. Loh, terus di dalam tiang, diikat di tiang. Itu gambaran betapa dahsyat enggak enaknya hidup di neraka. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti setelah jeda berikut. Orang-orang yang begitu kikirnya, begitu hidupnya hanya untuk dunia, untuk harta, dikira membahagiakan dia. Ternyata bahasa Jawa kecelik. Ternyata tidak ketemu yang dicari. Orang itu kalau semakin gila harta, gila-gila yang lain, gila pangkat, gila hormat, gila macam-macam, semakin banyak tekanan. Kenapa? Karena keinginannya pasti terus tinggi, kenyataannya tidak selalu seperti yang diinginkan. Masya Allah. Itu di dunianya, di akhiratnya masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Kan uang-uangnya sendiri. Kalau orang sudah menghitung-hitung uangnya, dikira kekal di bumi, pasti Allah itu nomor kesekian. Sholatnya enggak, kenapa? Sibuk cari uang dan sebagainya. Zakatnya enggak, karena itu uangku sendiri, ngapain untuk orang lain, dan seterusnya. Masya Allah. Maka ketika nanti setelah wafat masuk ke neraka hutama, na'udzubillah min zalim. Sebelum dilanjut teh dan tanya, silakan. Monggo Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Nyai, saya mau bertanya, ini ada orang tadi dikatakan menghitung-hitung harta dan kemudian mengumpulkan dan sebagainya Bu ya. Ini ada orang dia itu mengumpulkan hartanya dan dia menghitung-hitungnya, dia berpikiran begini, nanti pada saat dia pensiun itu dia bisa menggunakan itu, tapi beliaunya tidak kikir, tetapi dia juga loman, dia mewakafkan, kemudian dia juga umroh dan sebagainya seperti itu. Padahal ini suaminya kan sudah enggak ada gitu Bu Nyai. Nah, bagaimana dengan orang yang mengumpulkan harta pada saat dia masih bekerja untuk disiapkan pada saat nanti dia sudah pensiun? Matur nuwun Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling dasarnya adalah sedia payung sebelum hujan. Sebelum pensiun ngumpulkan harta dulu. Yang tidak dimaksud di sini adalah dia menuju dunia saja, dikira tidak ada kewajiban dalam harta, karena dia mengira bahagianya hanya dengan harta itu di bumi, sehingga lupa akhirat. Boro-boro zakat, umroh, sodakoh. Tahu akhirat enggak, dikira akhladah, kekal di bumi, hidup hanya sekali di bumi ini, ngapain disulit-sulit, itu dikira tidak ada akhirat. Enggak beriman pada akhirat, akhirnya tidak mempersiapkan bahagia di akhirat. Apakah enggak boleh ngitung-ngitung untuk pensiunnya? Kalau menghitung-hitungnya itu sampai meninggalkan kewajibannya, rukun Islamnya, zakatnya, hajinya dan sebagainya, itu yang menghantarkannya masuk neraka. Tapi kalau dia kerjakan, dia hitung, dapatku sekian, yang 80%, yang 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk ibadah, 20% untuk persiapan pensiun. Sehingga waktu pensiun saya punya dana sekian untuk hidup ongkang-ongkang, ya, untuk hidup santai-santai, sudah ada jaminan. Itu menghitung dalam hitungan yang benar. Tapi seberapa orangkah yang seperti itu hitungannya? Ada seorang teman ketika pensiun mengumpulkan uang 300 juta. Oleh anaknya dikembangkan, difalas. Nah, sebulan, 2 bulan berkembang Pak, berkembang. Begitu sudah setengah tahun, setahun habis sama sekali. Habis sama sekali. Itu orang yang dulunya menghitung, dikira untuk bahagianya di dunia. Masya Allah. Itu yang kalau saya sampaikan waktu itu, nangis ke saya ya, saya katakan kalau itu uang halal diambil orang, maka tetap punya sampean, nanti ketemu di akhirat berupa pahala. Ya akhirnya bisa senyum juga.
Pahala itu nggak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Itu kalau uang halal. Halal berarti apa? Sudah dikeluarkan zakatnya, sudah dikeluarkan untuk melaksanakan kewajiban agama, ya, haji dan lain sebagainya. Ada pertanyaan lagi? Nggih, monggo terus nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, di sini saya mau nanyakan untuk menetapkan anak yang atau orang yang dikatakan kategori du'afa, nggih. Karena kadang-kadang teman kula wonten menawi bulan 10 Muharram mesti mengadakan kegiatan semacam ini. Di situ saya kadang-kadang bingung yang dikatakan du'afa yang bagaimana? Apakah harus tua atau apakah karena nggak punya pekerjaan? Karena di situ ada anak yang masih muda, termasuk muda, cuma nggak punya pekerjaan. Kadang-kadang kalau ditawari pekerjaan itu dia masih pilih-pilih, kalau tidak seperti keinginannya. Nah, ngoten niku dipun wastani nopo? Enggak badhe paringi kuatos mangke wong sik enom, sik kuat, tapi pekerjaane kok gak sembarang kerja mau, ngoten niku. Yen ngapunten petunjukipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Du'afa itu lemah. Usia berapapun kalau dia berkekurangan hidupnya, fakir, miskin itu du'afa. Kalau anak-anak nggak punya anak, nggak punya orang tua kan yatim. Anak-anak, remaja, orang tua tapi nggak ada yang dimakan, ini du'afa. Masih muda kerjanya pilih-pilih, akhirnya nggak ada yang dimakan, du'afa. Pilih-pilih itu hak dia, tapi kondisinya nyata real, dia nggak ada yang dimakan, itu du'afa. Bukan karena usia. Lah saleh dhewe kan gak gelem polisan iki kan. Itu kan urusan dia dengan Allah. Urusan kita kan siapa yang lemah, yang kita harus memberi. Nggih, jadi kenyataannya bagaimana sekarang? Itu yang menjadi du'afa, lemah dalam hal ekonomi. Nggih. Kata lemah dalam hal agama bagaimana? Lemah dalam agama berarti diajari ilmu agama. Kalau lemah dalam ekonomi ya diberi santunan. Enten nggih? Jadi tidak melihat berapa umurnya, tapi dia butuh untuk makan apa enggak. Adapun bagaimana terbelakangnya itu urusan dia dengan Allah. Kita realnya saja. Nahnu nahkumu bizawahir wa li'alamu bisarair. Kita menghukumi lahiriahnya. Lahiriahnya apa? Kok sini makan ya sudah. Lalu bagaimana sebenarnya dia salah apa enggak? Allah yang Maha tahu. Okay. Kembali sekarang kepada anjuran untuk berinfak. Infak itu sendiri, Allah itu Masya Allah memotivasi manusia supaya sodakoh. Itu sampai Allah berfirman itu, kalau sodakoh 1 saya kasih balasan 700, itu kurang apanya? Okay. Supaya sodakoh kan. Kalau yang paling sedikit itu 1 saya kasih 10 gitu kan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan satu kebaikan maka dapat pahala, dapat balasan 10 kali lipat. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Orang-orang menginfakkan hartanya di jalan Allah karena perintah Allah seperti menanam 1 biji tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai isi 100 biji, jadi 700. Itu balasan yang sedang. Kalau yang paling banyak, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan tak terbatas kepada orang-orang yang kehendaki. Mungkin 1 sampai sekian ribu mungkin juga. Niku yuqridullaha qardhan hasanan. Menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Maka Allah yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan. Kok menghutangi memang Allah itu hutang-hutang. Kita menggunakan sesuatu tidak ada balasannya karena Allah, itu namanya menghutangi. Nah itu Allah janji 10 kali atau 700 kali atau tak terbatas. Itu kan motivasi Allah sudah notok supaya kita suka sodakoh. Apalagi di tanggal 10
Muharram oleh Nabi dilanjutkan dengan memberikan makan seluruh umatnya Nabi Muhammad. Anak yatim kalau diusap rambutnya, kepalanya, maka sejumlah rambutnya terusap, itu meningkatkan derajat di surga. Lah anak yatimnya itu jilbaban, mosok dibuka. Anak lagi kupulan dibuka, kupulnya dewasa. Maksudnya adalah menyayangi. Maksudnya adalah menyayangi. Gitu nggih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka sedekah di luar bulan haram, apalagi di bulan-bulan haram, apalagi di tanggal 10 Muharram hari ini. Kalau ini belum, ya nanti pulang terus beli kue apa ngasih uang gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kejangan orang yang suka ibadah. Kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.